Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita bersyukur kepada Allah senantiasa diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk berusaha menjadi hamba Allah yang terbaik. Apalagi kita berada di bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, bulan yang dilipat gandakan pahala. Dan insyaallah dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu tema, semoga bermanfaat. Temanya yaitu sempurnakanlah ibadah Ramadanmu dengan cinta. Sempurnakanlah ibadah Ramadanmu dengan cinta. Ada beberapa syarat di dalam beramal sebagaimana yang sudah kita ketahui. Yang pertama, syarat sahnya amalan ada berapa? Yang di depan ini syarat sahnya amalan ada berapa? Satu, yaitu Islam. Ya, syarat sahnya amalan satu, yaitu Islam. Yang kedua, syarat diterimanya amalan ada dua, yaitu apa? Ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, syarat sempurnanya amalan. Ini yang akan kita bahas. Ada berapa syarat sempurnanya amalan? Syarat sahnya amalan ada satu. Diterimanya amalan ada dua. Sempurnanya amalan ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama, musara'ah, bersegera atau alal faur. Dalilnya banyak ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'ardhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegera. Yang kedua, al-ahdhu bil quwwah, mengambil amalan tersebut dengan kuat. Di antaranya firman Allah SWT, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya.
Wa Yahya, peganglah, ambillah Al-Quran dengan kuat, dan kami berikan hukum kepadanya tatkala dia masih kecil. Dan juga dalil hadis, ya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if, sampai selesai. Mukmin yang kuat lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Jadi, ya, syarat sempurnanya amalan tadi ada berapa? Ada 2. Bersegera sama mengambil dengan kuat. Baik bersegera atau mengambil dengan kuat, ini karena dasarnya apa? Kenapa orang bisa bersegera? Mengapa orang bisa mengambilnya dengan kuat? Karena apa? Karena apa? Ustadz, karena apa Ustadz? Karena cinta ya Ustadz ya? Iya betul. Karena cinta. Kalau nggak cinta, ngapain cepet-cepet? Ya kan? Kalau nggak cinta, ngapain melakukannya dengan kuat? Ya, jadi yang melatar belakangi adalah karena adanya apa? Cinta. Nah ini. Berikutnya, di dalam syarat kalimat la ilaha illallah, syarat yang ketujuh adalah cinta. Jadi cinta ini dapat porsi pembahasan yang mendalam dalam agama kita. Ya, cinta mendapat porsi yang mendalam dalam agama kita. Bahkan syarat yang ketujuh dari kalimat la ilaha illallah adalah apa? Cinta. Kalau nggak cinta, ya, ini berbahaya. Bisa jadi kafir. Tapi kalau misalnya cintanya dibagi menjadi 2, jadinya musyrik. Allah SWT mengatakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahu kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain daripada Allah menjadi sesuatu yang dia cintai sebagaimana dia mencintai Allah. Jadi cintanya sama. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman, cintanya itu lebih kuat dibandingkan orang musyrikin kepada Allah. Mengapa cintanya orang beriman lebih kuat dibandingkan cintanya musyrikin kepada Allah? Karena cintanya orang musyrikin terbagi. Karena cintanya orang musyrikin apa? Terbagi antara cinta dia kepada Allah dan cinta dia kepada selain Allah. Kemudian di dalam hadis Anas muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang barang siapa ada dari 3 perkara ini pada dirinya, maka dia merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah tidaklah dia, ya, gimana ya? Tidaklah dia mencintai daripada selain Allah melebihi cinta dia kepada Allah. Dan tidaklah dia mencintai manusia kecuali karena Allah.
Sedangkan yang ketiga adalah dia tidak suka dilemparkan, dikembalikan kepada kekufuran sebagaimana dia dilemparkan ke dalam api. Jadi syahidnya di sini, cinta juga memiliki apa? Memiliki rasa, ya, memiliki rasa. Sedangkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala menuntut yang pertama, kita tidak mencintai baik ibu kita ataupun yang lainnya melebihi cinta kita kepada Allah. Kemudian kita tidak mencintai manusia kecuali karena Allah. Dan kita tidak ingin dikembalikan kepada kekufuran sebagaimana kita tidak ingin dilempar ke dalam api. Nah, ini dasar-dasar tentang masalah cinta. Ya. Sebelum kita lanjut, kita ingin bertanya. Ya, apakah cinta itu? Apakah cinta itu? Ya. Siapa yang tahu cinta dan apa manfaatnya kita belajar cinta? Cinta itu apa? Cinta? Enggak tahu ya, betul. Bagus ya. Cinta itu apa? Jadi kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan semakin manusia mendefinisikan cinta, maka semakin jauh daripada kata cinta itu. Itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Cuman kalau kita amati, cinta itu adalah apa? Cinta itu adalah apa? Rasa. Benci itu apa benci? Rasa juga. Rindu, rasa juga. Nah, jadi cinta itu rasa, rindu juga rasa. Cuman kalau cinta itu rasa, ya, yang di dalamnya adanya kesiapan berkorban. Jadi orang yang memiliki cinta, dia memiliki rasa rela berkorban. Kemudian rela untuk menderita. Perhatian, siap membela, siap berjuang. Ini cinta. Ya, ini cinta. Nah, ini ya, pembahasan semacam ini penting sekali di masa-masa kita ini. Ya. Jadi cinta setelah kita amati ini adalah rasa, ya, rela berjuang, rela berkorban, rela menderita, perhatian, menjaga, membela, mendukung. Ini cinta. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ya, al-mahabbah aslu kulli amal. Jadi dasar pokok segala amalan itu adalah cinta. Jadi beliau menggambarkan bahwasanya dasar dari segala amalan itu adalah cinta. Mirip seperti niat, kata beliau. Bahkan beliau mengatakan aslu kullu dinin al-mahabbah. Dasar setiap agama itu adalah cinta. Dasar dari setiap agama adalah cinta. Ya, ini dari agama itu ternyata sumbernya daripada cinta. Makanya ada satu doa Rasulullah SAW yang dihafal, ya, yang diajarkan, ditulis oleh para ulama. Di antara doanya adalah Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbika. Sampun hafal sedanten niki nggih hadirin? Sampun hafal dereng niki? Ah, ini santri-santri yang katanya lagi pesantren kilat udah pada hafal belum ini cinta? Ya, jangan sampai menderita gara-gara cinta.
Loh, anak kecil apa bisa menderita karena cinta? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Kena gadget itu kan, kenapa dia kok matanya sampai melotot? Karena cinta sama gadget. Itu ada loh anak SD kelas 6 di daerah Jakarta itu cuci darah sepekan kalau nggak salah 1 kali atau 2 kali. Karena dia cinta Marimas. Nah, Marimas, terus apa lagi? Nutrisari, terus apa lagi? Just Juice, Pop Es, nah itu, teh jus, teh bandulan, ya. Akhirnya cuci darah. Itu kemarin tetangga umur 10 tahun meninggal dunia, coba bayangkan. Tetangga loh, 10 tahun meninggal dunia. Nah, ini hati-hati nih terhadap cinta terhadap makanan yang berperwarna ya. Dan macam-macam itu. Makanya gerakan cinta Budin, Sedut, Mundul. Nah, ini penting ini. Ya, tahu Budin enggak? Singkong ya kan? Nah, karena itu bebas warna. Budin enak, betul. Ya, kunir. Nah, minum kunir ya. Ya, di rumah sering diparutkan kunir enggak sama? Ah, itu ibunya suruh marut kunir, ya, dimarut kunir. Apa? Sereh? Ah, enggak apa-apa, sereh dan sebagainya. Itu punya untuk daya tahan tubuh. Ya, karena kalau kita lihat generasi kaum muslimin ini adalah generasi yang istimewa. Jadi generasi kaum muslimin adalah generasi yang apa? Istimewa, cuman langka. Istimewa tetapi jumlahnya sedikit. Begitu. Ya, ini mumpung masih ada santri kecil-kecil ya, kita ingatkan ya. Ini ada nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah mengatakan begini, dinuka. Ini tentunya kepada anak-anak kecil yang sedang ngaji. Jaga agamamu. Innama huwa dammuka wa lahmuka. Sesungguhnya agamamu itu darah dan daging. Jadi untuk kita menjaga agama, diantaranya kita juga menjaga kecintaan kita terhadap sesuatu. Kalau cinta kepada hal yang berbahaya, maka dampaknya berbahaya dan harus dikurangi cintanya. Ya, gadget kurangi, main-main yang nggak ada gunanya kurangi, gitu. Makanan-makanan yang berbahaya kurangi, gitu. Jadi cinta ini sebenarnya adalah ya sesuatu yang umum. Cinta sesuatu yang umum. Cinta ini juga bentuk daripada amalan hati. Makanya cinta tanpa bimbingan Alkitab dan Sunnah akhirnya menjadi hancur. Nah, kita kembali kepada pembahasan. Ya, tadi pembahasannya sampai mana? Ingat atau tidak? Lupa ya. Ini pas qadarullah saya mau ngisi taklim, lihat HP, kitabnya ketinggalan. Kitab yang akan kita untuk bahas ketinggalan. Sudah? Tadi Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan al-hub aslu kulli harakatin. Jadi cinta itu merupakan pondasi dari seluruh gerakan. Bahkan beliau masih menambahkan lagi dalam bab-babnya, al-hub aslu kulli dinin. Cinta itu merupakan dasar dari seluruh agama. Jadi agama itu dasarnya karena apa? Biasanya dasar agama, muncul agama itu karena apa sebenarnya? Karena apa coba? Cinta. Ya, karena apa? Cinta. Cinta nenek moyang. Sehingga tatkala agamanya mau digeser marah, nggak bisa. Ada yang cinta pada akalnya, cinta pada syahwatnya. Maka di sini ada doa yang kita berdoa kepada Allah dengan doa ini. Ya, doanya tadi kita bareng-bareng ya. Allahumma, bareng-bareng. Nah, ini kurang semangat. Berarti cintanya belum nyambung ini, ya. Cinta ngajinya ini belum nyambung. Kita bareng-bareng persiapan ya. Allahumma. Nah, ini alhamdulillah. Inni as'aluka hubbaka. Kita ulangi lagi. Allahumma
Inni as'aluka hubbaka. Sudah ada yang hafal? Yang kecil? Ya, kamu coba. Pinter, masya Allah. Kamu, ya, kamu. Ya, masya Allah. As'aluka, masya Allah, tamam. Ya, alhamdulillah. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau cinta kepadamu. Ya, jadi di sini pertama kali kita minta kepada Allah, ya, cinta kepada Allah. Apa hikmah dari Allah SWT menciptakan hati? Hikmah Allah menciptakan hati adalah untuk mencintai Allah. Saya ketipun pahami nggih? Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati tujuannya adalah untuk mencintai Allah. Apa hikmah Allah menciptakan alam ini? Untuk beribadah kepada Allah. Apa hikmah Allah memberikan semua yang ada pada kita dari rezeki untuk beribadah kepada Allah? Maka dari sini, ya, ternyata banyak orang yang gegabah di dalam menggunakan hatinya. Iya apa tidak? Dari sisi mana kita katakan gegabah dalam menggunakan hatinya? Nah, ini kita bahas lagi. Ya, kita akan kupas. Kita akan kupas, ya. Kupas itu artinya di apa? Dionseti. Iya kan? Dionseti. Ada orang mengatakan, ya, ini benar apa enggak nih? Orang mengatakan cinta itu adalah anugerah. Benar apa salah? Cinta itu adalah anugerah. Benar apa salah? Enggak tahu. Siapa yang bisa jawab di sini? Sudah pernah dengar orang mengatakan cinta itu adalah anugerah? Benar apa salah? Benar apa salah dulu? Ternyata kalau kita teliti, kalau kita pahami, ternyata cinta ini bisa jadi adalah petaka, sumber sengsara, sumber derita. Ya kan? Masya Allah. Berapa banyak manusia itu hancur dunianya dan akhiratnya gara-gara cinta. Maka cinta itu adalah tanggung jawab dan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala manusia tidak bisa memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya dari perkara cinta, maka dia pun akan mendapatkan mudarat dari cintanya tersebut. Nah, itu makna dari doa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau cinta kepadamu. Jadi cinta kepada Allah itu adalah mutlak dan tidak boleh dibagi. Sehingga Allah SWT mengatakan, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Dan jikalau di dunia ini ada ilah yang lain daripada selain Allah, maka dunia ini pasti akan hancur. Makanya orang yang mendua di dalam cinta kepada Allah, banyak sekali kelemahan-kelemahan yang dia rasa. Banyak sekali kelemahan-kelemahan yang dia bisa rasa. Sudah, nanti akan kita bahas lagi berikutnya. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Berikutnya, wa hubba may yuhibbuka. Bareng-bareng. Wa hubba, bareng-bareng, may yuhibbuka. Kita lagi bareng-bareng. Wa hubba, bareng-bareng, man yuhibbuka. Ulangan lagi. Wa hubba man yuhibbuka. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, cinta kepada orang yang mencintaimu. Nah, berarti hati-hati sekali menaruh apa? Menaruh simpati, ya kan? Hati-hati ini, karena berdampak nanti. Jadi minta
ya kepada Allah, cinta kita kepada orang yang mencintai Allah. Padahal orang-orang yang mencintai Allah kadang adalah orang yang menjengkelkan, yang menyakiti hati. Ya, bagaimana kalau kita menyikapi orang yang cinta kepada Allah ternyata menjengkelkan dan menyakiti kita? Wah, jangan berkurang cinta kita ya kepadanya. Ya, kata Mu'adz bin Mu'adz, ala yang kuso hubbaka ilai bijafaihi alaik. Jangan berkurang cintamu kepadanya, yaitu orang-orang yang mencintai Allah dengan sikap kaku dia kepadamu. Ya, misalnya yang kaku adalah istrinya misalnya. Cintanya berkurang atau tidak berkurang? Kita balik. Yang kaku misalnya suaminya, cintanya berkurang atau tidak berkurang? Misalnya yang kaku gurunya, ustadznya, cintanya berkurang atau tidak berkurang? Jangan berkurang. Misalnya yang kaku adalah santrinya, cinta guru tadi kepada muridnya berkurang atau tidak berkurang? Jangan berkurang. Selagi dia mencintai Allah. Mu'adz bin Mu'adz bahkan mengatakan begini, wa ala yazidu hubbaka ilaihi bibirrihi alaik, dan janganlah bertambah cintamu kepadanya dengan berbuat baiknya dia kepadamu. Nah, ini hakikat mencintai orang yang mencintai Allah. Kemudian wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbika, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah cinta kepada satu amalan yang mendekatkan diriku kepada cintamu. Ya, jadi di sini ini doa ya yang menjadi motor bagaimana kita itu memiliki kekuatan yang menjadikan amalan kita itu sempurna. Ya, menjadi amalan kita itu apa? Sempurna. Ilhajrun azani wa azakumullah. Jadi kekuatan cinta seseorang ini membawa kekuatan amalan seseorang. Jadi kecintaan seseorang membawa kekuatan amalan seseorang. Sehingga cinta itu butuh dibimbing di atas sunnah. Contoh cinta-cinta ya, cinta-cinta yang akhirnya terbimbing dengan Alkitab dan Sunnah. Para sahabat adalah orang yang paling cinta terhadap amal saleh, sehingga mereka karena belum tahu waktu itu kalau safar ya itu boleh membatalkan puasa. Mereka tidak membatalkan puasa. Akhirnya mereka jatuh pingsan. Setelah itu diingkari oleh Rasulullah SAW, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk daripada kebaikan puasa tatkala safar. Jadi cintanya ini terhadap ibadah jangan sampai melepaskan dia dari tuntunan syariat. Ada lagi, satu ketika Rasulullah SAW menjumpai Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau sangat cinta qiyamul lail. Supaya qiyamul lailnya ini jangan sampai jatuh, maka diikat. Ya, diikat. Yang tali satu ke kanan, yang tali satunya lagi ke kiri. Sehingga tatkala sholat ngantuk jatuh ke kanan, maka tali yang ke arah kiri akan menariknya. Tali jatuh ke kiri, tali yang ke kanan menariknya. Ini saking cintanya apa? Beramal soleh. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Jangan begitu. Alaikum bima tutiqun, wajib kamu menjalankan sesuai dengan kadar kemampuanmu. La yamalullah hatta tamallu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan
berpaling darimu sampai kamu itu berpaling. Ya, jadi hati yang cinta itu ternyata butuh dibimbing walaupun dalam bidang ibadah. Ya, jadi Masya Allah ya, bagaimana kalau dalam perkara lain? Bahkan cintanya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam kepada anaknya Kan'an, tatkala sudah air meninggi, sudah besar, ombaknya juga sudah besar, akhirnya Kan'an dipanggil. Kan'an, sudah bergabung sini, nggak ada yang bisa selamat hari ini dari siksa Allah, dari murka Allah, nggak ada. Kan'an mengatakan sa'awi lil jabal, enggak, aku nggak mau, aku akan berlindung ke gunung, nyari ke gunung. Kan'an diajak terus, karena apa? Cinta yang luar biasa ini, perjuangan ya. Sampai kemudian Allah menegur Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, innahu laisa min ahlik, wahai Nuh, karena dia itu nggak taat, nggak beribadah, maka dia bukan keluargamu. Walaupun keluarga biologis ya, tapi bukan iman. Innahu amalun ghairus salih, sesungguhnya amalannya dia tidak soleh. Dan ini banyak sekali terjadi. Nah, bagaimana tatkala kita di bulan Ramadan ini amalan kita bisa lebih sempurna? Ya, tentunya dengan kuatnya cinta kita kepada Allah, kuatnya cinta kepada amalan tersebut, kita siap katakanlah berkorban waktu, tenaga, ya, walaupun tidak sampai takalluf, karena kalau takalluf diingkari secara syariat. Nah, ini yang menjadikan sebagian di antara manusia meraih ibadah Ramadan dengan luar biasa. Ya, karena cinta mereka memang sudah mereka bangun dan siapkan. Ya, mungkin kita belum mampu ya. Ya, kita mungkin suatu saat mampu. Ada yang tarawih satu rakaatnya berapa? 1 jam. Ya, 1 rakaat 1 jam. Saya pernah tarawih yang seperti itu, ya, 2 kali. Maksudnya selama 2 Ramadan. Ya, awalnya sih mulai jam 9, ya, sampai jam 4. Tapi lama-lama mulai habis isya langsung sampai jam 4. Ya, capeknya kayak apa? 2 Ramadan. Nah, ini. Ya. Nah, ini tentunya ya banyak hal yang dibahas, ya, yang dibahas. Walaupun di sana juga ada fatwa Lajnah Daimah di dalam mengerjakan tarawih dengan banyaknya model tarawih. Ya, intinya dari Lajnah Daimah ini ya menunjukkan mana yang lebih aslah bagi situasi dan kondisi. Tetapi yang jelas di sini adanya apa? Kekuatan mahabbah. Di dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang menegakkan malam Qadar dengan iman. Nah, iman ini membawa cinta. Ya. Nah, membawa cinta. Jadi iman itu dasarnya cinta juga. Wahtisaban, dan berharap pahala, cinta kepada pahala. Jadi orang-orang yang beriman bertakwa, orang-orang yang cerdas itu cinta pahala. Pahala nggak kelihatan tapi dampaknya nampak. Dampaknya apa? Nampak. Itu keinginan untuk kembali beramal. Dan tidak menganggap amalan yang diamalkan oleh dirinya itu besar. Misalnya ada yang berhaji 70 kali, ada di antara tabi'in hajinya 70 kali. Bayangkan, haji 70 kali berarti mulai haji umur berapa tahun ya? Kalau misalnya dia meninggal pada usia 75 tahun, dia berhaji 70 kali, berarti dia mulai haji kapan? Umur 5 tahun ya kan? Tiap tahun haji loh. Umumnya kita kalau tiap tahun haji kira-kira bosan atau nggak bosan? Umumnya kita loh.
Aku saja pirang-pirang langan apa lah, bosan ya kan? Nah, berarti cintanya itu ya seukuran dengan itu. Jadi kadang mengalami kebosanan lah, mengalami kebosanan yang demikian itu ya ukuran cintanya tadi. Makanya orang yang beriman cinta dengan pahala. Wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Makanya ada di antara mereka yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari malam qadar, betul-betul mereka gunakan luar biasa. Ya, karena Rasulullah SAW pun mengatakan taharrauha, carilah. Ya, di 10 hari yang terakhir pada tanggal 21, 23. Ya, apabila misalnya tidak bisa tanggal itu ya jangan kalian lewatkan 7 hari yang terakhir. Ya, 25, ya 27 dan seterusnya. 29. Nah, ini dari kekuatan apa? Yang ada di dalam hatinya karena apa? Cinta. Dan juga Allah Subhanahu wa taala di sini di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7 Allah SWT mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya bersama kalian adalah Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anitum. Jikalau ya Rasulullah mau mengikuti keinginan kalian dari banyak perkara, minta ini dituruti, minta ini dituruti. Ya. La'anitum, niscaya kalian akan merasa berat. Jadi agama itu sekuat apapun kita, seidealis apapun kita, sebesar tekad apapun kita, tidak bakalan agama kita itu bisa dikerjakan semua dengan sempurna. Ya, ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah. Dia strength terus ibadahnya, kuat terus gitu ya. Kuat terus. Ternyata beliau tatkala tua beliau merasakan kerapuhan pada badannya. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada Sa'ad, walakin sa'atan ya Sa'ad. Akan tetapi kamu beribadah ya sesaat saja. Maksudnya ger lagi kesel, lagi mandan mumet orang kepenak ya aja dipaksa, bener pinter, masya Allah. Aja ngodor lah. Lo kan ngibadah, iya ngibadah tetap aja ngodor. Lo tapi kan berjuang, iya berjuang tapi aja ngodor. Allah tidak akan meninggalkan kita sampai kita meninggalkan Allah. Nah, di sini kekuatan di dalam menjaga cinta biar jangan sampai overdosis, ini petunjuknya secara Alkitab was Sunnah. Makanya kalau tidak mengenal Alkitab was Sunnah, sing jenengane menungsa sering ketronyok. Di sini ada ketronyok mboten, Mbah? Ketronyok ada? Enggak ada ya. Ketronyok itu bahasa Jawa. Sampai over gitu loh, melampaui batas. Masa di sini enggak ada ketronyok? Enggak ada? Enggak boleh. Jadi Rasulullah SAW sampai mengatakan akan tetapi sesaat demi saat saja wae ibadah. Sudah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya. Jadi kalau diikuti semua kita enggak akan mampu. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah menjadikan rasa cinta di dalam hati kalian keimanan. Jadi kekuatannya, nyawanya, ruhnya adalah apa? Nyawanya, kekuatannya adalah apa? Cinta. Gitu. Ya. Nah, cinta nggak boleh lepas kontrol walaupun pada perkara kebaikan. Bagaimana kalau pada perkara kejelekan? Hababa ilaikumul iman wa zayyanahu, kemudian dihiasi fi qulubikum, di dalam hati kalian, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan kemudian Allah SWT membikin rasa tidak suka di dalam hati kalian kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini di sini cara kita menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan, bagaimana kita tadi memompa yang ada di dalam hati kita
dengan rasa cinta. Di antaranya tadi dengan doa tadi, ya. Ada juga yang berdoa begini doanya, Allahumma habbib ila qulubina iman wa taqwa wa karrih ila qulubina fusuqa wal isyan. Ya Allah, tanamkanlah ke dalam hati kami, ya, keimanan dan ketakwaan, dan bikin rasa benci di hati kami kefasikan dan kemaksiatan. Nah, di antara hal-hal yang demikian ini, di antaranya mereka-mereka yang kuat beriktikaf. Rasulullah SAW di sebelum hari terakhir beliau beriktikaf sampai nanti tatkala, ya, takbiran itu baru keluar menuju lapangan untuk mengerjakan sholat Id. Padahal untuk bisa kuat iktikaf 5 hari ini membutuhkan apa? Kesabaran, kekuatan yang besar. Karena iktikaf itu diantaranya adalah memutuskan hubungan dengan manusia dan memfokuskan hubungan dengan Allah, yaitu injidhabir ruh ilallahi ta'ala. Ini yang bisa, yaitu tersedotnya ruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kita menyempurnakan ibadah Ramadan kita dengan apa tadi? Dengan apa? Cinta. Cinta itu sesuatu yang umum, bisa cinta kepada Allah, bisa cinta kepada selainnya. Cinta kepada selainnya menimbulkan mudarat, cinta kepada Allah menimbulkan manfaat, cinta kepada taatan mendatangkan manfaat, cinta kepada maksiat menimbulkan mudarat. Kemudian asal daripada amalan, ya, adalah karena cinta. Wallahu alam bissawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.